Selamat sore Sobat Ruang Digital, balik lagi di podcast kita. Hari ini spesial banget karena kita bakal ngobrol santai tapi daging semua isinya lewat Zoom. Temanya bela negara. Jangan keburu skip ya karena ini bukan soal wajib militer teman-teman. Benar banget nih Mas Kris, banyak yang mikir bela negara itu harus angkat senjata. Padahal di samping saya, maksud saya di ruangan Zoom ini udah ada Mas Aldi dari mahasiswa hukum, Mbak Uli yang vokal banget di kampusnya, dan tentunya Kak Via, seorang PNS muda yang berdedikasi. Halo semuanya, selamat siang. Halo Mas Kris, Mbak Hana, siap berdiskusi nih meski skripsi hukum lagi manggil-manggil di belakang. Hahaha. Halo semuanya, senang banget bisa gabung. Kebetulan nih baru selesai pelayanan, jadi pas banget waktunya. Halo semuanya, gue semangat banget sih bahas ini. Soalnya banyak anak muda yang ngerasa bela negara itu konsep yang udah jadul. Nah, itu dia. Kita mulai dari poin pertama ya. Cinta tanah air. Kalau menurut lo sebagai orang hukum, cinta tanah air itu cuma soal hafal Undang-Undang 45 atau gimana sih? Begini Mas Kris, secara legal formal, cinta tanah air itu berarti menjaga kedaulatan. Tapi pada praktiknya jauh lebih luas. Misalnya, menjaga kelestarian lingkungan. Lo nggak buang sampah ke sungai itu sebenarnya sudah termasuk bela negara. Kenapa? Karena lo menjaga aset tanah air lo sendiri. Tapi menurut gue cinta tanah air itu juga berarti berani mengkritik kalau ada yang salah di negara ini. Karena kita pengen negara kita jadi lebih baik kan. Mengawal isu lingkungan atau korupsi itu juga cinta tanah air. Betul banget tuh Uli, tapi kritiknya harus membangun ya. Kalau di posisi aku sebagai PNS, cinta tanah air itu lewat public service, melayani warga tanpa pungli itu bentuk nyata saya mencintai tanah air saya. Saya ingin rakyat percaya sama negaranya sendiri karena pelayanannya bersih. Wah, mantap. Mas Kris, bentar. Ini ada pertanyaan menarik dari kolom komentar. Saya bacakan ya. Emang benar kalau kita hobi beli barang impor itu artinya nggak cinta tanah air kah? Beli barang impor itu bukan berarti dilarang, tapi poinnya adalah keberpihakan. Selama produk lokal ada dan kualitasnya bagus, kenapa enggak? Dengan beli produk lokal, kita bantu ekonomi tetangga sendiri. Bantu UMKM, itu bela negara dari sektor ekonomi loh. Ah, pemba- Pembahasan yang sangat menarik sekali. Oke, lanjut poin kedua ya. Ya, itu adalah sadar berbangsa dan bernegara. Ini yang sering bikin ribut di media sosial karena beda pilihan antara politik dan suku. Gimana sih lo ngelihat ini? Sadar berbangsa itu sadar kalau kita hidup di bawah atap yang sama namanya Indonesia. Jadi, meski beda suku atau agama, ya jangan mau diadu domba. Sadar kalau persatuan itu harganya sangat mahal. Menambahkan dari segi hukum, sadar bernegara itu berarti lo paham kalau lo punya bukan hanya punya hak, tapi lo juga punya kewajiban. Kita sering menuntut fasilitas publik bagus, jalanan mulus, tapi kalau disuruh taat peraturan lalu lintas atau bayar pajak masih pada ngeles, itu namanya nggak sadar bernegara. Kesindir nggak tuh penonton? Nah, poin ketiga nih, setia pada Pancasila. Saya mau tanya sama Kak Via. Kak Via ini sebagai PNS, gimana sih cara buktiinnya kalau kita itu beneran setia sama Pancasila, bukan cuma hafal teksnya doang? Nah, Pancasila itu harus jadi filter tindakan loh, Hana. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di kantor, aku nggak boleh nih rasis atau pilih-pilih dalam melayani. Sila kedua, musyawarah. Kalau ada konflik di kantor, kita duduk bareng. Pancasila itu praktis banget loh sebenarnya. Dan jangan lupa sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial. Buat gue sebagai mahasiswa hukum, setia kepada Pancasila itu yang memastikan kalau hukum itu nggak tajam ke bawah tumpul ke atas. Kita harus kawal keadilan itu. Wah, diskusi makin panas nih. Sekarang kita lanjutkan ya ke poin keempat. Rela berkorban. Ini nih yang paling sering disalah artikan. Harus mati buat negara atau gimana sih?
Ya nggak gitu juga kali, Chris. Rela berkorban itu soal mendahulukan kepentingan umum. Contohnya, pas pandemi kemarin, relawan-relawan muda yang bantu bagi sembako atau oksigen, mereka ngorbanin waktu dan keselamatan mereka. Itu bela negara yang luar biasa loh. Kalau di jalur profesi, kayak Kak Fia tadi, rela ditempatkan di daerah mana saja demi tugas negara, atau kalau gue nanti jadi pengacara, gue rela menyisihkan waktu buat menangani kasus-kasus kemanusiaan tanpa bayaran, atau yang disebut pro bono. Itu sebuah pengorbanan. Oke, oke. Mas Kris, ada lagi nih yang bertanya di live chat. Kak, kalau kita kerja di luar negeri dan berprestasi di sana, apakah kita masih bisa dibilang bela negara? Bisa banget dong, selama lo menjaga nama baik Indonesia di sana dan nggak melupakan identitas lo sebagai warga negara, prestasi lo di kancah internasional itu mengharumkan nama bangsa, itu kontribusi nyata. Betul banget tuh. Dan pengorbanan itu nggak selalu soal hal besar. Menyisihkan waktu buat dengerin keluhan warga yang datang ke kantor dengan sabar, padahal udah jam pulang kantor, itu juga bentuk rela berkorban loh buat saya. Wah, sangat menarik sekali ya. Baiklah, kita sudah sampai ke poin yang paling terakhir, ya, itu poin kelima, mempunyai kemampuan awal. Ini bukan soal panco kan, teman-teman? Haha, bukan, Chris. Kemampuan awal itu ada dua. Pertama fisik, yang kedua psikis. Kalau fisik, ya kita harus jaga kesehatan. Gimana mau produktif buat negara? Kalau kita sendiri gampang sakit, karena pola hidup nggak benar. Negara butuh rakyat yang tangguh. Kalau psikis itu soal mental, integritas, dan kecerdasan emosional. Sebagai PNS, kemampuan awal aku adalah kejujuran. Menolak gratifikasi itu kemampuan awal bela negara supaya birokrasi nggak hancur karena korupsi. Dan satu lagi, literasi digital. Zaman sekarang, kemampuan awal bela negara itu adalah kemampuan untuk menyaring informasi, biar nggak gampang termakan hoax yang mau memecah belah kita. Kalau rakyatnya pintar, negaranya akan kuat. Wah, benar banget insight dari kakak-kakak kita ini. Namun, nggak kerasa ya diskusi kita ini udah hampir 15 menit dan makin seru. Tuh, jadi kesimpulannya bela negara itu bukan cuma tugas TNI, Polri atau Kak Fia yang sebagai pegawai negeri sipil, tapi tugas Aldi lewat jalur hukumnya, Uli lewat vokalitasnya, Hana yang aktif di media dan kita semua lewat profesi masing-masing. Oke, makasih banget buat Kak Pia, Mas Aldi, Mbak Uli udah mau gabung di Zoom hari ini. Insight-nya gila banget. Sama-sama, Hana, Krisna. Senang banget bisa berbagi sudut pandang birokrat muda. Sama-sama Mas Kris, Mbak Hana. Gue balik dulu ya ke tumpukan buku hukum. Hukum dulu ya. Makasih semua. Yuk, mulai bela negara dari hal kecil. Oke, Sobat Ruang Digital, itu dia obrolan kita. Jangan lupa dukung produk lokal, taat aturan, dan tetap kritis untuk kemajuan bangsa. Gue Krisna dan Hana pamit, merdeka. 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 Terima kasih semua. Bye-bye.